Swastiastu. Pada masa awal saya menjadi mahasiswa, saya memiliki beberapa buah pertanyaan yang sulit saya temukan jawabannya. Salah satunya adalah berkenaan dengan jumlah naga pembelit kura-kura bedaun nala yang ada di dasar bangunan Padmasana. Seperti yang telah kita ketahui, Padmasana adalah bangunan suci Hindu Bali yang diciptakan oleh Dangyang Nirartha, yang secara konseptual terinspirasi dari mitologi pemutaran Gunung Mandaragiri. Pada saat beberapa kali melakukan observasi bangunan suci di pura, ketika itu saya menemukan kenyataan bahwa ada dua wujud varian Padmasana kuno di lapangan. Satu varian memiliki dasar bangunan berornamen bedawang nala yang berwujud seekor kura-kura besar yang dibelit erat seekor naga. Sedangkan varian lainnya memiliki dasar berornamen bedaun nala yang dibelit dua ekor naga dengan wajah dan hiasan mahkota yang serupa dengan ukuran yang juga sama besar. Pertanyaan ini lama mengendap dan terus mendorong saya untuk mencari tahu apa landasan konseptual sehingga kedua wujud varian tersebut bisa ada dan dibangun pada masanya. Meskipun pada masa sekarang, pada umumnya umat Hindu sudah lebih cenderung untuk membangun Padmasana baru dengan dasar bedaun nala yang lebih lengkap, yaitu dibelit oleh dua ekor naga kembar itu. Hasil penelusuran pustaka manuskrip tradisional Bali maupun wawancara dengan beberapa pihak yang pernah saya lakukan dulu belum memberikan jawaban yang cukup memuaskan tentang landasan pemikiran apa yang menjadi pedoman penempatan bedawang nala dengan satu naga maupun dua naga di dasar bangunan Padmasana itu. Saya hanya memperoleh informasi yang cukup berdasar berkenaan dengan nama kedua naga kembar pembelit bedawang nala, yaitu naga Anantaboga dan naga Basuki. Kedua ekor naga ini secara fisik lazimnya dibedakan dengan adanya dua tipe sisik di tubuhnya. Sisik di tubuh naga yang pertama berdimensi lebih besar dan dipahatkan secara penuh rapat di tubuh sang naga, selayaknya sisik ikan. Sedangkan tipe sisik di tubuh naga lainnya dipahatkan dalam ukuran yang lebih kecil dan hanya ada di beberapa bagian tubuh sang naga. Belum ada aturan yang pasti yang saya peroleh tentang sisik mana yang wajib dipahatkan untuk penggambaran tubuh Anantaboga dan yang mana untuk Basuki. Selebih dari itu, wujud fisik keduanya dipahatkan serupa selayaknya kembar cermin, hiasan mahkota, anting-anting, rambut ikal, mulut bergigi taring yang menyeringai, ditambah hiasan gelang badan dan ekor, semuanya dibuat cenderung serupa, bahkan identik. Kedua naga dipahatkan dengan tubuh yang saling tumpang tindih membelit erat sang kura-kura bedawang. Lalu, bagaimana yang berlaku dengan naga tunggal pembelit kura-kura bedawang? Padmasana kuno yang dibelit seekor naga, salah satunya dapat dijumpai di Pura Suci Denpasar. Figur naga pembelit ini digambarkan bersisik rapat dan membelit kura-kura bedawang secara penuh. Tidak diketahui dengan pasti siapa sesungguhnya nama naga tunggal pembelit kura-kura berapi ini. Apakah dia Anantaboga ataukah Basuki? Lalu apa dasar konsepsi bisa terlahir seperti itu? Kalau dicermati dari peristiwa mitologis pemutaran Gunung Mandaragiri, ada peran seekor naga, yaitu Basuki, sebagai tali pembelit yang ditarik ulur secara bergantian oleh para sura dan asura. Secara logika, memang sangat mustahil rasanya melakukan proses menarik ulur jika tali yang digunakan berjumlah lebih dari seutas. Selayaknya itu juga, naga yang berperan membelit Mandaragiri yang diputar sudah sepantasnya hanya seekor, yaitu sang Basuki. Jika memang demikian adanya, lalu mengapa ada varian Padmasana dengan dasar bangunan yang dibelit dua ekor naga? Apakah konsep dua naga pembelit ini juga dapat dibenarkan jika ditinjau dari mitologi pemutaran Gunung Mandaragiri saat pengadukan lautan ke Sirarnawa? Kenyataan dan pertanyaan itu selanjutnya mendorong saya mencari tahu tidak hanya dari sumber-sumber manuskrip tradisional Bali tentang Padmasana, akan tetapi ke sumber-sumber yang lebih jauh, bahkan lebih meluas lagi. Pencarian saya akhirnya berujung pada satu pustaka yang merujuk ke satu penggalan kisah epik Mahabharata, yaitu Kitab Adiparwa, yang memuat segmen cerita tentang pemutaran Gunung Mandaragiri.
Dalam cerita itu dikisahkan bahwa guna dapat mengaduk lautan Kesiranawa yang maha luas dan maha dalam itu, para sura atau dewata telah saling sepakat untuk bekerja sama dengan para asura yang terdiri dari kelompok Detya, Danawa, dan Kala. Selain itu, disebutkan juga adanya peran 2 ekor naga raja kosmik yang ikut membantu usaha bersama para asura dan sura itu, yaitu Anantaboga dan Basuki. Dikisahkan dalam kitab itu, sang naga penyangga bumi, Anantaboga, atau Sesa, atau Anantasesa, adalah naga pertama yang bertugas mencabut Gunung Mandaragiri yang tinggi besar menjulang itu dari tempat berdiri dan membawanya ke lautan Kesiranawa. Di tempat ini, tugasnya dilanjutkan oleh seekor naga raja lainnya, yaitu sang naga air, Vasuki. Naga Raja Vasuki selanjutnya mulai membelit Gunung Mandara, memberikan bagian leher dan kepalanya dipegang erat oleh para asura, dan menjulurkan ekornya untuk dibekap erat para sura. Sampai pada tahap ini, Gunung Mandara pun akhirnya mulai dapat diputar dengan beralas seekor kura-kura kosmik jelmaan Wisnu. Dalam kutipan ini dengan jelas dipaparkan adanya peran kedua naga raja kosmik itu, Anantaboga dan Vasuki. Sudah dapat dipastikan bahwa cerita tentang peran kedua naga ini akhirnya diterjemahkan di Bali dalam wujud Padmasana dengan dasar bedawang yang dibelit oleh 2 ekor naga raja. Pertanyaan berikutnya, lalu bagaimana jika Padmasana yang berdasar bedawang hanya dibelit oleh seekor naga? Apa dasar mitologisnya? Bedawang Nala yang hanya dibelit seekor naga adalah representasi dari penggalan peristiwa ketika Mandaragiri yang sedang dibelit Vasuki dan diputar bersama-sama oleh Sura dan Asura. Dengan demikian, naga tunggal di dasar Padmasana itu hampir dapat dipastikan sebagai sang naga Vasuki itu sendiri. Tidak ada yang salah dari kedua wujud varian Padmasana ini, karena keduanya memang memiliki latar mitologi yang dapat dipertanggungjawabkan. Para leluhur kita yang bijak ternyata telah mampu dengan cermat menerjemahkan narasi mitologi dalam wujud arsitektur yang indah dan multi makna ini. Dalam kesempatan lainnya, diulas sekali lagi tentang latar konseptual wujud Bedawang Nala yang ditinjau dari karakter alami bumi. Pastikan bahwa Anda akan tetap mengikuti setiap perkembangan yang ada di channel ini. Terima kasih atas kunjungannya. Sampai jumpa. Om Santi Santi Santi.